Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini kita mau bahas tentang mainan nih Good Momies. Nah, tentu saja di antara kita pasti sudah paham dan sudah mengerti bahwa bermain adalah tugas utama anak-anak kita. Ya nggak sih Good Momies? Karena mau ngapain lagi mereka sehari-hari kalau nggak main, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah bermain itu harus menggunakan mainan? Dan seberapa banyak sih mainan yang harus kita sediakan untuk anak-anak kita? Nah, mungkin di antara kita ada yang hobinya beliin mainan untuk anak. Iya, namanya juga sayang anak gitu kan. Nah, tentu aja kalau kita lihat anak kita senang, kita jadi pengen beliin dia mainan kan. Kita senang ngelihat dia bermain gitu loh. Apalagi ditambah kita juga paham manfaat bermain. Manfaat bermain tuh diantara lain adalah untuk perkembangan bahasanya mereka. Karena pada saat mereka bermain, mereka bisa kayak role playing atau sambil ngoceh gitu loh Good Momies. Nah, itu bagus banget untuk perkembangan bahasa. Karena yang namanya ngomong itu kan juga sebenarnya perlu dilatih ya. Jadi kalau misalnya anak nonton TV aja terus gitu kan, dia tidak berbicara kan, dan dia jadi telat bicara biasanya karena dia tidak melatih A, I, U, E, O-nya. Sama lah kayak kalau kita belajar bahasa asing gitu, misalnya kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea, kalau kita tidak pernah mempraktikkan ya kaku gitu lidahnya. Nah, dengan bermain, perkembangan bahasa itu bisa dipicu, bisa dikembangkan dengan baik Good Momies. Selain itu, untuk kecerdasan kognitif juga bagus banget Good Momies. Nah, kalau teori untuk perkembangan anak usia dini dari Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak, terutama anak balita, itu melalui eksplorasi sensori dan motoris Good Momies, jadi sensori motor. Artinya anak-anak itu belajar ya dengan mengeksplorasi sesuatu gitu, dengan memanipulasi benda, dengan megang, dengan lihat gitu. Ya jadi wajar kalau mereka senang banget main-mainan. Melihat anak kita happy bermain, tentu saja kita jadi senang juga dan jadi pengen beliin mainan lagi dan lagi dan lagi. Sampai kalau misalnya kita butuh daster baru gitu ya, daster kita udah kucel, udah sobek, terus ngelihat mainan, ih lucu mainannya, mainan dulu aja deh dasternya, ntar aja gitu kan kadang-kadang. Jadi kayak yang didahuluin tuh anak aja pokoknya. Karena hobinya beli mainan, bisa-bisa rumah itu terasa penuh selama mainan anak. Dikit-dikit kita jalan kesakitan aja nginjak mainan bocah yang acak-acakan. Atau kadang situasinya sampai begitu parah, sampai lantai itu kok kayak nggak kelihatan gitu. Ketutupan sama mainan aja yang bertebaran di mana-mana. Nah, kalau sudah sampai seperti itu Good Momies, mungkin mainan anak sudah kebanyakan. Jadi sebaiknya kita membatasi jumlah mainan anak Good Momies untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, agar rumah tidak selalu acak-acakan. Ya oke lah, it's fair gitu ya, namanya punya anak kecil ya pasti rumah acak-acakan gitu kan. Ya tapi seberapa acak-acakan? Kalau misalnya acak-acakannya banget sampai bikin kepala mumet kan gak enak Good Momies. Biasanya gitu loh. Kalau lingkungan kita itu tidak tertata rapi dan begitu berantakan, biasanya ngaruh ke pikiran kita juga. Biasanya jadi lebih gampang mumet, jadi lebih gampang marah gitu kan. Tapi sebaliknya, lingkungan yang lebih bersih, lebih teratur itu bikin hati lebih damai. Nah, kalau mainan yang disediakan untuk anak itu sedikit aja, gampang beresinnya, kurang dari 10 menit juga selesai, ruangan rapih lagi gitu kan. Tapi kalau mainan itu sampai tidak terkendali banyaknya, biasanya ya udahlah, ngapain diberesin, besok juga acak-acakan lagi gitu kan. Nah, alasan kedua adalah kalau kita terlalu banyak beli mainan, itu kita bisa boros, ya nggak sih Good Momies? Ya kalau saya sih mungkin bukan anak sultan, jadi mikirin keborosan ini ya. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau sebulan bisa habis 200-300 buat beli mainan anak, apa nggak sebaiknya ditabung aja? Toh nanti anak kita akan masuk TK, akan masuk SD, kan akan perlu biaya gitu loh Good Momies. Jadi ya itu hanya satu hal lagi untuk dipertimbangkan supaya nggak terlalu beli banyak mainan ya. Terus alasan ketiga adalah untuk lingkungan Good Momies. Ya kalau misalnya kita beli mainan nih, mainannya rusak.
Kalau udah rusak mau diapain lagi? Mau disimpan gitu aja, sedangkan udah nggak bisa dimainin, kan nggak enak, pasti dibuang kan. Nah kalau misalnya terlalu sering buang mainan, artinya apa ya? Planet kita makin kacau dong ya. Artinya kalau kita menyediakan mainan sedikit aja, tapi yang kita tahu itu awet, nah itu berarti kita lebih ramah lingkungan, Good Momies. Alasan keempat dan paling penting adalah ternyata ada penelitian kalau anak itu bermain lebih baik dengan sedikit mainan, Good Momies. Ada penelitian di 2018 di United States yang berjudul The Influence of Number of Toys in the Environment on Toddlers Play. Artinya pengaruh jumlah mainan di lingkungan terhadap bermainnya si anak balita gitu. Nah di penelitian ini dibuat dua situasi di mana satu lingkungan disediakan 4 mainan dan satu ruangan lagi disediakan 16 mainan. Nah jadi anak-anaknya dibiarkan bermain bebas di situ dan dilihat berapa lama mereka bermain sama mainannya gitu, bagaimana cara mereka bermain dan lain-lain. Nah ditemukan bahwa anak-anak yang berada di lingkungan yang hanya 4 mainan ternyata mainnya jadi lebih lama, Good Momies. Mereka lebih tekun mainnya gitu, jadi mereka tidak gampang terdistraksi sama mainan-mainan lain gitu ya. Jadi mereka mainnya ya mainan itu. Dan selain lebih lama bermainnya, mereka juga bermain dengan lebih banyak cara, jadi mereka lebih kreatif. Mungkin kayak misalnya balok-balokan gitu ya. Selain mereka bikin gedung, mereka juga bisa bilang balok itu pesawat, atau mereka bilang ya macam-macam gitu, lebih imajinatif lah ya kalau lebih sedikit mainan dibandingkan anak-anak yang bermain di ruangan yang mainannya banyak, 16 gitu. Artinya lebih sedikit mainan, lebih berkualitas bermainnya, Good Momies. Anak-anak tidak terdistraksi dengan banyak mainan dan bermain jadi lebih tekun. Gitu. Nah jadi gitu ya Good Momies. Bukan berarti kita hanya menyediakan 4 mainan tok dibatasin. Kalau udah 5 nggak boleh beli mainan lagi gitu kan. Nggak gitu juga sebetulnya. Tapi ini adalah menyarankan untuk membuat lingkungan bermain anak itu lebih simple sih ya. Nah gimana dong kalau misalnya udah terlanjur banyak nih mainan di rumah? Ya kita seleksi Good Momies. Caranya nih, pertama adalah singkirkan mainan-mainan rusak. Jadi pelan-pelan Good Momies, jangan nyingkirin brok, nanti anaknya panik mainanku hilang semua gitu kan. Tapi pelan-pelan aja, kita buang dulu mainan-mainan yang sudah tidak bisa terpakai, yang rusak gitu. Misalnya ini truk-truk kan udah nggak ada rodanya, udah patah juga. Nah itu yang pertama kali disingkirkan. Mainan-mainan yang rusak lah pokoknya, yang sudah tidak bisa dimainkan lagi, yang nggak fungsi. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa singkirkan mainan-mainan elektronik Good Momies. Jadi mainan yang bunyi-bunyi, yang bersuara, yang nyala-nyala, itu singkirkan duluan. Sumbangkan kalau masih bagus misalkan, atau buang gitu. Kenapa? Karena ada penelitian lain lagi nih Good Momies terkait dengan perkembangan bahasa anak. Ada penelitian yang meneliti tentang hubungan jenis mainan dengan kosakata yang keluar baik dari orang tua maupun dari si anaknya. Dan ternyata kalau mainannya mainan elektronik, jadi dikit ngomongnya baik orang tua, baik anak. Jadi tidak mendukung perkembangan bahasa mereka. Ya masuk akal lah ya, kalau misalnya mainan elektronik yang bunyi-bunyi, yang bersuara, yang bising banget itu, ya kan orang tua dan anak kan ngeliatin aja itu mainan ngapain gitu. Jadi mainnya lebih pasif gitu. Nah itu biasanya jenis-jenis mainan kayak gitu nggak tahan lama sih, bentar aja juga anaknya bosen. Karena kalau udah nontonin gitu, udah tahu mainannya ngapain, habis itu kan udah ya, mau ngapain lagi gitu. Nah ketiga Good Momies, kalau misalnya sisa mainan yang ada adalah mainan yang masih bagus dan kita tahu anak kita suka mainnya, itu Good Momies mungkin bisa coba merotasi mainannya. Jadi yang dikeluarkan sedikit saja Good Momies, yang dipajang gitu ya, yang anaknya bisa akses itu sedikit saja. Sisanya Good Momies simpan di kotak yang di tempat yang tidak terjangkau si anak. Jadi nanti kalau misalnya kelihatan si anak udah mulai bosan dengan mainan yang lagi dipajang, itu juga anak-anak kan ada rasa bosannya gitu, udah nggak mau main lagi sama itu. Good Momies bisa tukar yang tadinya dipajang Good Momies simpan, dari simpanan Good Momies keluarkan lagi yang baru. Bukan baru juga ya,
akan terasa barulah buat mereka gitu. Jadi itu sistem rotasi itu membuat kita lebih hemat dalam mainan gitu kan. Anak bosen nggak kita beliin lagi, tapi kita simpan, beberapa bulan kemudian kita keluarin lagi tuh udah kerasa baru lagi buat mereka. Jadi bosannya udah hilang gitu Good Momies. Intinya sih yang mesti kita ingat adalah bermain itu tidak harus pakai mainan. Ya Good Momies pasti pernah lihat anak-anak Good Momies main sama benda-benda lain yang bukan mainan gitu kan. Kayak si Zack suka banget ngambilin gantungan baju dari jemuran, entah buat apa, entah jadi pesawat lah, entah jadi apa gitu kan. Maknya aja yang pusing, ini gantungan baju kenapa ada di sini lagi sih, perasaan mami udah beresin. Ya namanya juga punya anak kecil kan. Bahkan tanpa alat pun mereka bisa bermain kan. Mereka bisa pura-pura jadi superhero, atau mereka pura-pura jadi princess, apalah gitu. Mereka punya imajinasi kok. Jadi gak harus kita menyediakan begitu banyak mainan di rumah. Nah kalau misalnya Good Momies baru mulai ingin mengoleksi mainan untuk si kecil dan rada-rada bingung harus mulai dari mana, Good Momies boleh simak video saya yang ini nih Good Momies. Nah di video ini itu saya ngasih jenis-jenis mainan yang akan kepake sama bocah, dan kepakainya itu lama karena sifatnya yang open ended Good Momies. Itu saya mulai ngoleksi mainan dari daftar itu dari Zack kurang dari 1 tahun, dan masih banyak yang kepake. Sampai saat ini Zack udah 3 tahun lebih gitu Good Momies. Nah Good Momies, please tinggalkan komentar di bawah ini. Mainan apa sih yang anak Good Momies tuh seneng banget dan kepakainya lama, supaya buat rekomendasi Good Momies lainnya gitu loh. Ya, oke. Itu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.